banyak pasien. Dan di sini kami sangat bahagia karena sudah diberi kesempatan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dulu, dokter. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Farmasi, Fakultas MIPA dan Kesehatan. Nama saya Septia. Saya Rizka Octavia. Saya terlihat ini. Di sini, sebelum masuk ke topik wawancara, bolehkah kami menanyai tentang identitas dokter terlebih dahulu? Ya, nama saya Dr. Jani Kapsa. Saya dokter di Abdul Hadi. Saya di klinik ini sejak berdiri 2018. Baiklah dokter, di sini topik wawancara yang akan kami tanyai mengenai paradigma Islam tentang iptek dalam dunia kesehatan. Dan kita tahu Islam itu sangat mendukung ilmu, apalagi ilmu tentang kesehatan, yang mana semakin majunya ilmu kesehatan akan mempermudah masyarakat atau manusia untuk lebih mengetahui mana yang baik untuk dikonsumsi dan mana yang buruk untuk dihindari. Nah, di sini izinkan keberatan kami untuk mempertanyakan pertanyaan yang pertama dengan Septia Nadaci. Boleh mempertanyakan terlebih dahulu. Menurut pandangan dokter, bagaimana paradigma Islam dalam dunia kesehatan? Paradigma Islam dalam kesehatan itu lebih menekankan kita kepada dimensi fisik, kesehatan mental, dan spiritual yang manusia itu sendiri. Kesehatan itu dipandang sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri. Islam itu juga mengajarkan kita tentang keseimbangan, mana yang halal, mana yang haram, terus baiknya kita berolahraga untuk menunjang kesehatan kita. Selain itu juga dengan Islam itu menjaga kesehatan, kebersihan, termasuk dengan iman. Itu adalah sebagian dari iman. Jangan kita dari luarnya, namanya kinclongan, namanya fisik, seperti itu ya. Selain fisiknya juga kita jaga kebersihannya, di dalamnya juga kita jaga kebersihannya. Dari penampilan mungkin kita kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata ada perasaan ya tidak nyaman di hatinya. Jadi pertanyaan keduanya, menurut dokter, apa manfaat dan risiko dari teknologi kesehatan baru-baru ini? Dulu itu makin berkembang. Kalau dulu kita kan alat itu kurang, jadi akhirnya dokter-dokter itu lambat untuk mendiagnosis. Kadang dia pengetahuan itu makin lama makin maju, alat-alat teknologi makin lama makin berkembang. Dengan adanya alat teknologi itu membuat para dokter itu lebih cepat untuk mendiagnosis makin canggih, otomatis mungkin dia dengan rawatan akhirnya 5 hari. Sama seperti kayak dulu operasi sesar misalnya, operasi sesar kita butuh waktu berhari-hari untuk pulangnya. Sekarang bisa kadang-kadang 2 hari sudah boleh pulang. Itu dengan adanya teknologi yang terbaru. Terus juga menunggu, pasien yang menunggu juga, ada yang sakit kan pasiennya sakit, ada penunggu yang keluarganya yang menunggu. Dengan adanya teknologi jadi hari rawatnya berkurang, otomatis yang menunggu juga hari kerjanya juga berkurang, liburnya berkurang istilahnya. Karena misalnya dia menunggu istrinya yang operasi di rumah sakitnya seminggu, akhirnya dia lebih cepat pulangnya. Risikonya sendiri? Risikonya itu kesenjangan akses terhadap teknologi, terus bisa adanya potensi terhadap penyalahgunaan teknologi itu sendiri. Tapi paling baik lebih banyak manfaatnya dari teknologi kesehatan yang terbaru. Bagaimana cara pandangan dokter sebagai tenaga kesehatan dalam bekerja di bidang tenaga kesehatan dengan mengaitkannya pada paradigma Islam? Tenaga kesehatan itu terutama yang muslim ya, kita harus kasih sayang. Jadi ada rasa empati kita terhadap pasien. Terus tidak ada membeda-bedakan pasien. Kalau sekarang dokter ada tuh di sosial media, kalau pasien pembayarannya A, ini harus teriak. Kalau pembayarannya B, artinya harus lembut. Jadi dokter tadi tidak ada membeda-bedakan antara satu pasien, pembayarannya seperti apa, beda-bedanya. Profesional dalam melayani yang sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Sebagai dokter umum biasanya kompetensinya sendiri. Tapi kalau saat kita tidak mampu, kita beri rujukan untuk ke dokter yang kompeten. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut dokter apa
apa saja tantangan yang dihadapi paradigma Islam di dunia modern ini? Tantangan yang dihadapi pada saat paradigma Islam di dunia modern itu ketergantungan kita pada teknologi. Kalau sekarang itu terkadang yang jauh dengan ada teknologi, yang jauh makin dekat, yang dekat makin jauh. Ada acara buka bersama, tetap cerita adanya teknologi yang baru, akhirnya itu kita update status, sibuk, akhirnya kita kurang kontak fisik sama teman-teman. Jadi secara sibuk dengan teknologi yang tadi itulah. Dan yang jauh kita lebih dekat, dengan yang dekat kita makin jauh. Akhirnya sosial kita itu akhirnya berkurang. Terlalu lama juga, akhirnya kita nggak tahu lagi waktu istirahatnya. Sibuk main game online misalnya gitu. Jadi kita kurang waktu istirahat. Kita istirahatnya jam 9, jam 10 karena game online tadi kita jadinya lebih terfokus sampai malam, sampai subuh. Akhirnya kita mengganggu kesehatan kita juga. Besok tadinya nggak sekolah, itu juga mempengaruhi kesehatan. Baik, untuk pertanyaan itu, apa aja sih prospek masa depan paradigma Islam dalam dunia kesehatan? Prospek masa depan paradigma Islam kesehatan ini seperti bayi tabung misalnya, dia boleh cuma asalkan dari ibu, dari telurnya si ibu, dari sperma si ayah, dan itu dikembangkan berdasarkan penelitian, hanya untuk penelitian dan pengembangan untuk di dunia. Selanjutnya itu dok, bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi kesehatan baru tersedia dan terjangkau untuk semua orang? Teknologi kesehatan terbaru ini kayak dari pemerintah itu sebenarnya sudah lama dikembangkan. Seperti pemerintah kan sudah ada puskesmas, sudah ada itu, mana itu tujuannya nanti yang jauh-jauh kan ada satu kecamatan, satu puskesmasnya. Dan kalau kita di kota mungkin banyak banyak puskesmas. Kalau kayak di daerah-daerah terpencil, satu tempatnya nanti dia mau ke puskesmas dia harus naik ke Pompong, biasanya gitu. Jadi kadang-kadang pemerintah ada puskesmas di tempat masing-masing. Nah itu sekarang apalagi dengan adanya teknologi, nah itu lebih mempergampang. Seperti kita ada handphone, jaringan, itu juga lebih membuat komunikasi lebih gampang. Ada pasien yang tidak bisa ditangani di sini, mereka bisa dirujuknya kan lebih gampang. Oh ya ini bisa ditelepon, misalnya gitu, untuk penanganan lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya itu dok, apa peran teknologi kesehatan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera? Teknologi itu dalam mencegah penyakit, misalnya ya seperti ini sekarang dengan adanya internet yang gampang, semua orang bisa mengakses. Dulu orang berpikir, oh ya dia sakit ini, dia bingung nih apa yang mau dilakukan. Dengan adanya teknologi, dia kan bisa searching di Google, misalnya itu. Cuman kan tidak semua yang di dalamnya benar. Paling tidak dengan adanya itu mereka bisa lebih cepat. Nah, apa sih kemana sih mereka harus yang harus mereka tuju? Jadi tidak memperlambat tindakan sebenarnya gitu. Misalnya mereka demam, apa yang harus mereka lakukan? Misalnya demam mereka pakai siram-siram air. Nah, sekarang kan mereka sudah bisa nih dengan teknologi, dengan sosial media, dengan internet banyak, nah mereka bisa buka. Cuman tetap kadang-kadang resikonya yang dia buka yang negatif. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi kesehatan baru digunakan secara bertanggung jawab dan etis? Tenaga kesehatan itu perlu dia mendapatkan pendidikan, pelatihan guna untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Karena kayak saya dokter tamat 2 tahun 2012, kalau saya tidak menambah pelatihan, maka saya akan tertinggal dari teman-teman yang mungkin baru tamat atau yang terus belajar. Jadi tetap kita walaupun sudah tamatnya lama, tetap ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Disitulah kita gunanya selalu mengikuti pelatihan. Dan selanjutnya, bagaimana paradigma Islam memandang peran pencegahan penyakit dibandingkan dengan pengobatan dokter? Pencegahan itu lebih baik dibandingkan pengobatan. Pencegahan itu berarti kita belum terkena penyakitnya. Saat kita pengobatan berarti kita sudah terkena penyakitnya. Jadi kalau kita misalnya
depresi, kita belum kena nih, kita cegah. Gimana cegahnya? Kita atur pola makan dan lain-lain misalnya. Tapi saat kita sudah sakit, otomatis kan kita hanya butuh pengobatan, bisa lagi dicegah. Untuk pertanyaan terakhir dokter, bagaimana paradigma Islam memandang isu-isu etika dan moral dalam bioteknologi seperti rekayasa genetika dan transplantasi organ? Mengembangkan obat-obat baru untuk penyakit-penyakit yang sulit kita obati. Gunanya apa? Bioteknologi dari rekayasa genetika. Terus kalau transplantasi organ itu ada beberapa apa? Dia sudah rusak misalnya, jadi nggak bisa manusia ada yang bisa dibuat oleh manusia dan banyak yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Misalnya kayak itu mungkin masih bisa diganti sama manusia, tapi seperti ginjal manusia belum pernah bisa membuat kecuali apa cuci darah ada mesinnya, cuma kan ada tidak bisa kita tanamkan ke dalam tubuh pasien. Ada apa transplantasi hati biasanya ada yang bisa dibuat manusia tapi banyak yang tidak bisa dibuat manusia. Ginjal, hati manusia belum pernah bisa membuat. Banyak dokter atas wawancaranya yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan ini mungkin menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk kami semua belajar dari dokter sendiri bahwa